Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tazkiyah Farasaleha dengan NPM 2417052/2003. Di sini saya akan menjelaskan implementasi model jaringan OSI dan TCP/IP pada perangkat jaringan komputer. Yang pertama, sebagai pendahuluan, jaringan komputer memungkinkan perangkat seperti laptop, server, dan smartphone untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, agar komunikasi ini berjalan dengan baik dan terstruktur. Digunakan model jaringan sebagai pedoman. Ada dua model yang paling umum digunakan adalah model OSI dan model TCP/IP. Model ini membantu memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, untuk pengertian dari OSI sendiri yaitu model referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan atau layer yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Model ini dikembangkan oleh ISO sebagai standar internasional untuk komunikasi jaringan. Tujuan utamanya yang pertama, mempermudah pemahaman cara kerja jaringan. Yang kedua, membantu dalam proses troubleshooting. Yang ketiga, menjadi acuan dalam pengembangan teknologi jaringan. Selanjutnya, ini adalah 7 layer dari OSI. Yang pertama, physical layer, yaitu bertugas untuk mengirimkan sinyal berupa data digital melalui media fisik seperti kabel atau gelombang. Kemudian ada data link layer, yaitu mengatur pengiriman data dalam bentuk frame serta menggunakan MAC address. Kemudian ada network layer, yaitu bertanggung jawab dalam penyelamatan IP dan menentukan jalur atau routing. Nah, selanjutnya ada transport layer, yaitu menjamin pengiriman data agar sampai dengan benar menggunakan protokol seperti TCP atau UDP. Kemudian ada session layer, yaitu mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Kemudian ada presentation layer, yaitu mengatur format data enkripsi dan deskripsi. Kemudian ada application layer, yaitu berhubungan langsung dengan pengguna seperti layanan web, email, dan file transfer. Kemudian untuk TCP/IP sendiri merupakan model jaringan yang digunakan sebagai dasar komunikasi data pada internet. Model ini terdiri dari beberapa lapisan yang mengatur proses pengiriman data, mulai dari pengalamatan hingga data sampai ke tujuan. TCP sendiri berfungsi memastikan data terkirim dengan benar, sedangkan IP itu mengatur alamat dan jalur pengiriman data. Model ini lebih sederhana dan banyak digunakan dalam implementasi jaringan nyata. Untuk layernya sendiri, yang pertama itu ada network interface, yaitu mengatur komunikasi dengan perangkat keras jaringan. Kemudian ada internet layer, itu bertanggung jawab pada pengalamatan IP dan pengiriman paket data. Kemudian ada transport layer, itu menjamin pengiriman data dengan menggunakan TCP atau UDP. Kemudian application layer, itu menyediakan layanan langsung ke pengguna seperti HTTP atau FTP. Selanjutnya, untuk perbandingan dari OSI dan TCP/IP sendiri itu untuk model OSI dan TCP/IP itu memiliki perbedaan utama pada struktur dan penggunaannya. Kalau OSI sendiri itu terdiri dari 7 layer yang lebih detail sehingga sering digunakan untuk pembelajaran dan analisis jaringan, sementara TCP/IP itu hanya memiliki 4 layer yang lebih sederhana dan langsung digunakan dalam praktik jaringan nyata, terutama pada internet. Meskipun berbeda, kedua model ini saling berkaitan karena TCP/IP pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep yang dijelaskan dalam model OSI. Implementasi pada perangkat jaringan itu dalam penerapannya konsep dari model OSI dan TCP/IP itu digunakan pada berbagai perangkat jaringan. Misalnya router bekerja pada bagian pengalamatan dan routing data. Switch itu untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan. Sedangkan kabel jaringan berperan sebagai media transmisi data. Selain itu, aplikasi seperti browser dan server menggunakan layer paling atas untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa setiap layer memiliki peran penting dalam proses komunikasi data. Kemudian untuk contoh prosesnya itu di sini ada akses website. Jadi ketika pengguna membuka website, yang pertama user itu akan mengetik URL di browser. Kemudian data dikirim melalui layer application hingga physical. Ketiga, router mengarahkan paket ke server tujuan. Dan yang keempat, server memproses permintaan. Kelima, data dikirim kembali ke user. Semua proses ini mengikuti konsep model OSI dan TCP/IP.
Kemudian untuk kesimpulannya, model OSI dan TCP/IP berperan penting dalam memahami cara kerja jaringan komputer. OSI memberikan penjelasan yang lebih detail, sedangkan TCP/IP digunakan dalam implementasi nyata di internet. Dengan memahami keduanya, kita dapat mengetahui proses pengiriman data serta mempermudah dalam perancangan dan troubleshooting jaringan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.